Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 106 Kota Bengkulu, yang terhormat Bapak Ibu beserta staf tata usaha SD Negeri 106 Kota Bengkulu yang berkesempatan hadir di ruang guru SD Negeri 106 Kota Bengkulu ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan memandu acara pada siang hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat doa yang akan dibacakan oleh Pak Agus, yang kelima acara inti yaitu pemaparan materi dari Ibu Eni, dan yang keenam penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja buka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Ici. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kepada Ibu Ici, dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Parjolianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada rekan semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 106 Kota Bengkulu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat
mengikuti kegiatan kita, yaitu komunitas belajar SD Negeri 106 Kota Bengkulu, yang ini adalah kali keduanya kita laksanakan. Setelah kemarin kita laksanakan workshop KSP dan juga pengelukatan platform kurikulum Merdeka. Salawat dan salam telah disampaikan kerajuan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat diri beliau yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya selaku yang dituakan di SD 106 Kota Bengkulu ini bukan berarti saya yang ketua, tapi dituakan. Jadi selainnya saya mengingatkan kepada rekan-rekan semua agar kegiatan kompel ini dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, karena kompel ini adalah milik kita dan yang memajukan adalah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam komunitas belajar ini, ya, sekali lagi Bapak harapkan tolong kita ikuti sampai selesai. Sampai selesai, ini selesai, tak kedepannya juga selesai. Habis ini sampai dari Bapak. Yang penting kita semangat, semangat ya, semangat, semangat. Oke. Nah, berarti juga lebih kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang Bapak Mardulianto atas kata sambutannya. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Pak Agus. Kepada Bapak Agus disilakan. Jangan dulu. Marilah teman-teman, sejenak kita tundukkan hati, memohon semoga kita semuanya diampuni dan semoga acara kita hari ini mendapat berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajzil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam acara kompel di SD Negeri 106 Kota Bengkulu. Ya Allah, semoga dalam acara ini mendapatkan berkah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkan kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas ini di tempat kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mohon kabulkan doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara yang kelima, yaitu acara inti. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Ratnawati kepada Ibu Eni, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita akan belajar tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Kadang kita belum kenal apa itu budaya positif di sekolah kita. Nah, kita pelajari ini. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif ada beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, 3, nilai-nilai kebajikan, 4, kebutuhan dasar manusia, 5, motivasi perilaku manusia, yang ke-6, posisi kontrol guru, 7, keyakinan kelas, 8, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita sudah kurikulum merdeka, sudah ada pernah mengenal profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini kita hanya menuntut murid untuk bisa, ya kan Bapak Ibu? Harus bisa. Hari ini pelajaran perkalian, harus bisa perkalian seperti itu, menuntut kita. Tapi ternyata setelah ada profil pelajar Pancasila, kata menuntut itu kita ganti dengan menuntun. Jadi bagaimana caranya anak itu bisa belajar perkalian, bagaimana caranya tujuannya tercapai tetapi tidak memaksa. Jadi mereka merdeka. Merdeka artinya mau seperti apa mereka belajarnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, tumbuh hidupnya kekuatan kodrat alam dan zaman. Budaya positif ini dapat berwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya kolaboratif, artinya itu kita bekerja sama, saling bekerja sama antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, berpihak pada murid. Jadi kita pembelajaran kita bagaimana caranya berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru lagi. Mandiri, reflektif, dan inovatif. Disiplin positif itu artinya pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita mau menerapkan disiplin positif kalau kita saja tidak disiplin? Bagaimana kita mau mengajarkan anak jangan berkata kotor atau berkata kasar, sedangkan kita kadang pakai ceplosan, ya kan, berkata kasar. Tapi memang kita mau belajar halus, berkata halus kepada anak, kadang memang harus ada jenjangnya. Gak bisa langsung hari ini saya bilang, besok kalau ngomong sama anak tuh harus halus, harus ini. Akhirnya besok
Bolehlah dengan suara-suara yang melembut ya kan, tapi berjenjang seperti itu. Udah itu mau mendisiplinkan anak-anak, serang kita aja kadang terlambat datang ke dalam kelas, masih ngobrol di ruang guru misalnya, padahal anak-anak sudah menunggu di dalam kelas seperti itu. Akhirnya kita menjadi contoh bagi anak didik kita. Nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dari Ibu Primary Youth Program itu sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kedamaian dan kesatuan serta toleransi. Keterampilan hidup itu kita setelah kita 9 pilar karakternya sudah kita ciptakan kepada anak, maka akan menampilkan keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Terkadang kita tidak mengetahui apa sih kebutuhan dasar kita itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang kebutuhan kita itu akhirnya mencari atau mengambil hak dari orang lain. Pernah kan orang itu pengennya kita maju tapi kita mengambil posisi orang lain. Nah, itu sepertinya tidak boleh ya. Tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita pelajari itu tentang bertahan hidup. Artinya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman untuk mendapat penghargaan dari orang lain, motivasi intrinsik untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang kita melihat anak-anak didik kita yang di dalam kelas itu banyak tingkahnya. Nah, tingkahnya itu kadang kita ngomongnya alangkah nakalnya seperti itu. Tapi ternyata di kelakuan dia itu yang melebihi batas itu ternyata dari 5 kebutuhan dasar itu. Apakah dia itu untuk kurang kasih sayang di keluarganya, akhirnya dia minta kasih sayang sama kita, minta perhatian dari diri kita, tapi dengan cara yang penglihatan kita tuh alangkah nakalnya anak ini, tapi ternyata dia itu hanya minta ditegur, minta diperhatikan karena di rumah mungkin kurang perhatian. Kalau ibu bapaknya ada di kebun, dia ada di rumah sama kakaknya saja. Gitu. Ada juga anak itu yang pengen dihargai, menjadi pemimpin. Jadi pengennya kawan-kawannya itu disingkirkan, dia saja yang pengennya dihargai oleh guru-gurunya. Ada seperti itu. Jadi kenakalan atau anak-anak yang bertingkah di luar dugaan kita itu ternyata dari sini, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, tidak bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitoring murid dan ada restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi waktu ada sesuatu yang tidak terduga dari anak didik kita harus memahami kenapa anak ini mempunyai kelakuan seperti itu. Dan kadang kita bilang
Udah itu kita kasih hukuman. Nah, hukuman ini itu tiba-tiba, spontan, karena kita merasa ini anak nggak pernah mengerjakan tugas, akhirnya kita kasih hukuman. Tapi ada juga konsekuensi. Sebelum kita memulai pembelajaran di awal, kita pernah kalau tidak mengerjakan PR, apa nak? 3 kali tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Misalnya denda Bu, atau nanti menuliskan di kertas kosong sebanyak 5 lembar atau seperti itu. Nah, itu konsekuensi, artinya sudah sepakat dengan anak didik tadi. Nah, udah itu ada namanya restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak, kesalahan apa anak itu, bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkannya. Itu namanya restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pernah nggak ibu bapak membuat keyakinan kelas di dalam kelas atau peraturan kelas di dalam kelas? Misalnya sepatu taruh di depan sebelum masuk, kan ada seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi keyakinan kelas itu apa saja yang kita yakini di dalam kelas agar pembelajaran kita saat itu aman, kita buat sama anak-anak. Jadi ada sepakat antara guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya keyakinan kelas kita saling hormat menghormati, tidak melakukan bullying, seperti itu. Jadi antara guru dengan siswa kita ada kesepakatannya. 5 posisi kontrol guru, ini yang sering kita lakukan, ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Apa itu penghukum? Penghukum itu kadang ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Misal kadang kita spontan, namanya penghukum itu spontan ya. Karena apa kalau itu? Ambil sampahku, kan seperti itu, kan menghukum kan. Udah itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu kalau posisi kontrol gurunya itu penghukum. Tapi di sekolah kita nggak ada yang sampai seperti itu ya. Membuat merasa bersalah, itu nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Padahal bahasanya lebih halus daripada penghukum, ya kan? Tetapi hasilnya malah lebih berbahaya daripada penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang
tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Padahal suara gurunya lah halus, tapi ternyata efeknya itu lebih berbahaya daripada pemukul. Teman, kita sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sebagai teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum gurunya. Pernah nggak melakukan seperti ini? Kenapa kamu terlambat, Nak? Oh, tidak apa-apa, Nak, duduk, Nak. Pernah nggak seperti ini? Bu, saya tidak mengerjakan tugas, Bu. PR saya ketinggalan. Oh, tinggalan ya? Oh ya nggak apa-apa, duduk aja, Nak. Seperti itu. Pernah nggak seperti itu, Bu? Nah, hasilnya kita yang nyesek ya, Bapak Ibu. Nyesek ya, tapi anaknya nggak senang. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif bagi anak. Tetapi ada sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Misalnya di dalam kelas saya ada saya memperlakukan Adi seperti itu, tidak masalah seperti teman. Kemudian saya nggak masuk, saya ganti sama Ibu Ici. Nah, Adi kok datang terlambat, akhirnya dia, Ibu Ici dulu yang datang, aku jangan PR. Pasti aku dihukum, kan seperti itu. Akhirnya dia keluar lagi, karena dia hanya mengandalkan saya, karena saya hanya akrab dengan dia. Pemantau itu artinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahu kan kamu jam berapa kita memulai? Kata Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ini berarti gurunya sudah ada keyakinan kelasnya, jadi ada konsekuensinya di sana. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Sedangkan teman-teman yang lain istirahat, dia harus tinggal kelas. Itu karena konsekuensinya tadi kan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu kita sebagai pemantau. Manajer, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Jangan suaranya kayak tulus tapi dalam hati awas kok Pak, jangan kayak itu ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
Jadi kalau kita sebagai guru, kita berada di posisi kontrol mana Bapak Ibu yang dari 5 tadi? Sebaiknya kita harus ada di posisi kontrol mana? Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sanggup Ibu Bapak? Insya Allah. Ya. Nah, ini yang ke-8 itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini jika ada masalah kita melakukan pakai segitiga restitusi. Jadi yang ada 3 bagian, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai-nilai apa yang pernah kamu sepakati? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dari segitiga restitusi ini, kalimat-kalimat seperti itulah yang akan kita tanyakan kepada anak. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas itu bukan langsung menunjuk anaknya itu bersalah. Kita sudah tahu dia melakukan kesalahan, bagaimana dia dari kesalahan itu dia bisa menimbulkan semangat bagi dirinya sendiri. Oh, ternyata ibu ini tidak marah besar seperti itu, tapi dia menyadari kesalahan dirinya. Dan kita harus menggali kenapa terjadi kesalahan seperti itu. Jadi ditanya pelan-pelan. Jadi menstabilkan identitas bagaimana anak itu bisa lebih semangat lagi. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kata-kata dari validasi tindakan yang salah. Sudah melakukan kesalahan, kita tanya kesalahan apa, dia akan merasa kalau dirinya punya kesalahan, bagaimana caranya dia mau memperbaikinya. Sama. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kalau kita sudah memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menggali apa sih kesalahan kamu, apa sih bagaimana kamu cara memperbaikinya. Nah, kita menanyakan keyakinan itu. Kita tambah lagi merespon anak. Jadi anak itu lebih mau memperbaiki diri, lebih mau mempertanggungjawabkan kesalahan anak sendiri. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Dari kasus ini nanti Bapak Ibu berdiskusi. Dari kasus ini, dari yang ketiga tadi segitiga restitusi, manakah yang dari kasus ini kalimat-kalimat yang menandakan dari menstabilkan identitas, manakah yang validasi tindakan yang salah, dan manakah yang merupakan menanyakan keyakinan. Di sini ada kasus yang pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam.
namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jadi di situ ada sikapnya tadi yang ada 5 pendukung yang itu. Udah itu bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kira-kira bila Anda menjadi kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi ini ada kasus Sabrina yang salah pakai sepatu, pada peraturan sekolah kita ada pakai sepatu hitam. Jadi Bapak Ibu mohon diskusi dari kasus ini, posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman. Silakan berdiskusi. Ini kasusnya beda-beda. Ya, ada kasus 2 di situ, kasusnya ada 1 dan 2. Yang kedua Yang dapat kasus kedua, ini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino pun berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di lem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Angko yang tampak asing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari kasus kedua tadi yang Pak Anto Dino dengan Ibu Suti, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Jadi posisi kontrol tadi ada 3, ya. Posisi kontrol tadi ada 5: penghukum, teman, pemantau, manajer. Jadi posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Coba lihat buku yang itu, 5 posisi kontrol guru. Penghukum, sampai manajerial. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Bapak Lukman itu sebagai apa posisi kontrolnya? Ibu Dino, Ibu Sutinya sebagai apa posisi kontrol gurunya? Yang dijabarkan. Iya, jabaran penghukum. Boleh. Nah, tunggu dulu. Ayo gercep. Hukumnya 5 detik. Hukumnya 5 detik. Tadi ya. Yuk ini ya. Dia lambat, Bu. Dulu. Lanjut. Lagi diskusi nih. Tengok masuk dulu. Cicak buka buku tuh kan. Adalah Pemilik kebajikan bukan yang potong dulu. Kebajikan. posisi Ini ya, pemilik kebajikan.
bersikeras ke peraturan sekolah. Kayak tadi siapa tadi yang terlambat tadi kan dihukum jam istirahat harus dihukum, untuk dihukum. Nah ini kan si siapa Sabrina tetap dihukum pakai sepatu. Jadi Pak Nomornya mantap sampai dia pulang sekolah, jangan sampai dia pakai sepatu. Iya. Sama. Nah, dua itu satu subuh. Ibu Suti sebagai apa Pak? Ini menurut kami sebagai manajer. Ya, Kenapa Pak? dia menasihati Imo dengan cara ada suara yang halus, bahkan tubuhnya tidak kaku tentang mendekati Imo tersebut untuk mengangkat atau mengarahkan caranya bagaimana untuk segala permasalahan tersebut. Sampailah ke titik Ibu Setia. Ibu Setia ini mengarahkan Imo ini untuk bagaimana kalau bajunya dijahit, sedangkan Dino kan tadinya dikit bulet dan sebagainya. Tapi Ibu ini mengarahkan ke Pak Irfan sebagai guru tata usaha. Dari sini nampak mereka pulangnya sudah kembali teman dan berusaha kembali. Jadi tidak langsung menuju. Tidak langsung menuju dan tidak memponis untuk siapa yang disalahkan di pada kasus tersebut. Tapi dia memberikan penjelasan bagaimana Ya. kepada anak-anak yang Anak itu sendiri yang termotivasi untuk menyelesaikan dari masalah yang ada. Ini yang Sabrina mencoba kembali Ibunya dikuatkan dengan kata-kata Ya, dengan kamu telah kata-kata melanggar dari peraturan sekolah, kamu sekolah. tidak sanggup ambil Jadi anak tidak merasa dia Jadi tidak merasa terintimidasi atau dan kamu terpukul. tidak Ya, bersalah. juga untuk menjaga perasaan dari kedua siswanya. tidak disalahkan diri saudara ya. Tindakannya yang salah sudah dia beritahu. Dan yang salah juga di sana tidak merasa di sekolah disenangkan atau besar kepala. Ya. Mana Bu Yenti? Ini dapat kasus Lukman. ya Pak Lukman. Menurut Bu Yenti apa? Mana Pak Lukman? Pak Lukman itu kalau menurut kami di sini penghukum. Iya, Dari kalimat yang mana? dari kalimat pertama ini dia sudah pertama dia bilang sudah terlambat salah melawan artinya karena kalau tidak bisa gunakan Pasti di sini Pak Lukman itu sudah matanya melotot, Pak. iya benar Sudah mengalami yang pasti ya. dengan nada yang tinggi iya kemudian dia sudah kamu tidak bagus saja seharian di sekolah tidak pernah seharian iya Nah, itu ada yang kedua, kenapa Pak Lukman mengambil posisi manajer? Apa yang akan dikatakannya? Jadi kalau Bapak Lukman kita kan dia sedang penghukum nih. Nah, di role-nya penghukum, tapi kalau dia sebagai manajer, apa yang harus dikatakannya? Bagaimana? Yang pertama kali dikatakan untuk Sabrina itu apa? Kalau di sini kan langsung. iya dia langsung itu Kamu gak pakai sepatu hitam, padahal peraturan sekolah harusnya pakai sepatu hitam. Alasannya Sabrina, dia mengungkapkan alasan Sabrina dia tidak mau mendengar ya. Nah kalau sebagai posisi manajer, posisi yang paling tinggi sebagai guru, itu apa? mungkin sedikit apa namanya bahasanya lebih diperhalus kalau tadi kan dia mungkin dia Sabrina kamu tahu jam berapa kita mulai sekolah kamu sudah jam berapa dan dia sudah terlambat kemudian karena dia salah pakai sepatu tadi bisa ditanya dengan halus ini kenapa warna sepatunya berbeda nak kamu sudah tahu peraturan di sekolah kita warnanya apa gitu kan jadi jangan jangan ada tinggi Jadi menanyakan alasan dulu. iya benar Udah itu menghubungkan peraturan sekolah dengan kajiannya kenapa pakai sepatu iya hitam. dengan alasannya kenapa tadi kan dia belum mungkin apa terjadi di rumah kan atau kesiangan bangun Jadi kita harus mendengarkan penjelasannya Iya. dengan kata-kata yang bagus. iya lebih gitu Yang penting yuk. iya Di
kata-katanya nggak? Di mana kata-kata indikator penjelasannya di mana? Kalau Ibu Suti itu tidak langsung hukum, tetapi dia memberikan anak itu alasan-alasan dari anak itu sehingga anak itu mau bertanggung jawab. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu dia tidak menghukum tapi dia memberikan bagaimana caranya untuk berpikir lebih efektif lagi. Berarti Ibu Suti tidak memberikan hukuman tetapi menyelesaikannya anak-anak itu sendiri yang menyelesaikan, tapi dia hanya menuntun anak itu mengarah ke belakang. Nah itu kira-kira nilai sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Dari Ibu Suti ini, Ibu Suti mengajarkan apa nilai-nilai apa yang dia ajarkan kepada Dino dan tanggung jawab. Jadi setelah Ibu Suti menyelesaikan masalah itu, Dino sudah menyadari si Dino mau bertanggung jawab, nilai-nilai kebajikan apa yang bertanggung jawab. Saling menghormati masuk nggak? Saling menyayangi, dapatnya kan akhirnya saling menyayangi kan, mereka akhirnya bersenda gurau lagi ya kan. Susah paham. Nah itu apa lagi? Mereka Ini dia memperhatikan sesuatu dari tidak akan digabung harus dilakukan Sabrinanya memastikan Dino atas Sepatu peraturan sekolah. Ada lagi yang posisi kontrolnya. atas keinginan ini kan di sini Atas keinginan siapa antar jangan mengikuti hal apa yang harus dilakukan oleh Dino atas keinginan bilang dapat menjadi seorang manajer. Apa yang harus dikatakannya sendiri ini kan hasil dari melihat pertama kali Sabrina udah pakai sepatu coklat. Nah sekarang kalau dia sebagai posisinya sebagai manajer. Nah, Ibu Suti, posisi kontrol apa yang diperlukan Ibu Suti? kontrol manajer Kontrol manajer. Dikuatkan dari apa tuh kata-katanya? Kenapa? Dari manajer. Kata-katanya seperti apa? kan ini kan kontrol yang telah dilakukan oleh Ibu Suti selaku kepala sekolah adalah posisi manajer karena Ibu Suti menasihati Dino dan Angko dengan nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada Dino dan Angko. Nah, kemudian dalam kasus tersebut kan bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Angko dikuatkan oleh Ibu Suti. Nah, Dino dan Angko dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara menanyakan keyakinan. Yang mana dalam hal ini Dino ditanya langsung apakah dia bersedia memperbaiki kesalahan yang telah sedangkan Angko ditanya apa hal yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah yang pada akhirnya Dino mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan Angko pun menyepakati hal apa yang harus dilakukan oleh Dino atas keinginan Angko sendiri. Berarti Ibu Suti itu tidak langsung menghukum tapi menanyakan memberikan kebebasan kepada anak itu bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya. Nah, akhirnya kedua murid itu saling memberikan penjelasan, saling mau bertanggung jawab, akhirnya seperti itu kan? Iya. dan Tuhan telah menguruskan Bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan? Di sini ada kan? Ada.
Ibu? Nah, sudah tahu kan jawabannya? Sudah merasakan apa yang dialami oleh Pak Lukman dan Ibu Suti? Jadi kita sudah tahu perbedaan posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai teman. Ya, kita sudah selesai dengan diskusi kita. Jadi di dalam kasus itu kita merasakan sendiri bagaimana kita menjadi Pak Lukman, bagaimana kita menjadi Ibu Suti. Di sini dari kasus 1 dan kasus 2 berbeda posisi kontrol gurunya. Karena sudah ada kasus, kita tahu apa itu posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, menurut ibu-ibu dari posisi kontrol guru seperti yang kelima ini, harus kita tuh sebagai guru harus di posisi yang mana ya? Dari 1 sampai 5. Posisi manajer, ya. Kita harus sebagai guru kita harus sebagai posisi manajer. Lanjut. Sudah terjawab semua dan ibu bapak sudah mengetahui 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini ada jawaban dari kasus 1 di bawah buku. Di sini dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Posisi penghukum. Ada juga yang posisi pemantau. Posisi penghukum itu indikatornya di Pak Lukman berkeras pada peraturan yang berlaku. Pokoknya peraturan sekolahnya harus pakai sepatu hitam. Anaknya Sabrina tidak ada dikasih kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia bisa pakai sepatu coklat, ya kan? Tidak ada kesempatan anak itu untuk memberikan penjelasan. Udah itu Sabrina diminta melepaskan sepatunya yang berwarna coklat dan seharian di sekolah tidak diizinkan memakai sepatu. Kasihan anaknya, karena gara-gara dia tidak memakai sepatu hitam, akhirnya seharian tidak memakai sepatu. Akhirnya Sabrina tidak berani keliling sekolah karena malu. Ini akibat kita sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ini akibatnya kepada anak. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Tadi saya bertanya sama Bapak Ibu, Masya Allah semuanya jawabannya di luar ekspektasi semua, bagus semua, dan sepertinya Bapak Ibu merupakan posisi kontrol manajer. Karena di sini ada salah satu contohnya, misalnya Sabrina, mengapa kamu datang terlambat? Sabrina, mengapa kamu tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah? Jadi dia menanyakan itu dengan suara yang lembut dan anak itu diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Gak tahu kita, entah Sabrina sudah memakai sepatu hitam tapi kehujanan di rumahnya atau basah air atau sepatu satunya digonggong anjing, banyak sekali alasan-alasan seperti itu, ya kan? Dan tidak mungkin 1 hari 2 hari dia memakai sepatu coklat. Mungkin kemarin dia sudah pakai sepatu hitam, hari ini pakai sepatu coklat. Mungkin ada alasannya. Jadi kita memberikan kesempatan. Udah itu menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu nggak keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Jadi kita memberikan refleksi kepada anakku. Diingatkan kembali, apa sih peraturan sekolah kita? Menurutmu keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi kita memberikan pertanyaan yang jawabannya dia itu merasa, oh iya ya saya melanggar, seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Udah itu apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Jadi memberikan keyakinan kepada diri Sabrina. Setelah itu kita memberikan kesempatan kepada Sabrina apa yang akan dipertanggungjawabkan dengan Sabrina dengan masalah tersebut. Kemudian di pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang kita
kita ambil kalau kita sudah sebagai posisi manajer itu, yaitu nilai keseragaman, yaitu tidak ada perbedaan antara siswa, ya kan? Kalau semuanya kita nggak tahu mana yang anak yang punya, mana yang anak yang belum mampu orang tuanya, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab dan kerapian. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kelompok Bapak Ibu tadi, sikap Pak Lukman sudah bagus untuk mendisiplinkan murid karena sudah berusaha konsisten dengan peraturan sekolah yang dibuat. Ya, Pak Lukman sudah konsisten. Bagi Pak Lukman untuk tugasnya sebagai satpam ya, penjaga sekolah ya. Nah, tapi di sini Pak Lukman kurang bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut tanpa mendengarkan alasan dari Sabrina dan juga mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Tindakan ini akan membuat fisik dan psikis siswa terganggu. Seharusnya Pak Lukman mendengarkan dulu alasan dari Sabrina dan memberikan maaf kepada Sabrina karena sudah meminta maaf. Tapi di sini tidak diberi 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaannya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Validasi tindakan yang salah, pernyataannya membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yaitu menanyakan keyakinan dengan pertanyaan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti? Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Udah itu, pertanyaannya, apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Atau hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Lanjut. Dalam kasus tersebut, sudah tidak? Ya. Dino dikuatkan dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati, tanggung jawab, memperbaiki kesalahan dengan menjahit kancing baju Anto. Sedangkan Anto dikuatkan dengan terpenuhinya kebutuhan bahwa kancing bajunya diperbaiki dengan dijahit oleh Dino. Jadi kedua anak itu saling bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi kira-kira nilai kebajikan apa yang akan dituju dalam kasus tersebut? Bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, mandiri dan peduli. Mandiri karena masing-masing sama-sama bertanggung jawab, ya kan? Peduli akhirnya dia peduli. Bagaimana kalau saya hari ini budaya positif di lingkungan sekolah, kita bisa mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Untuk kedepannya kita akan belajar meningkatkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Semoga dengan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif ini memberikan suatu hal ilmu baru, manfaat baru yang nantinya terrealisasikan di sekolah kita. Dan semoga kita bisa menjadi seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita telah meluangkan waktu untuk berbagi praktik baik dalam komentar pada hari ini. Semoga nantinya ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Eni Ratnawati atas materinya yang sangat luar biasa tadi membuka pikiran kita. Dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa seorang guru hendaknya memiliki posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan masalah, yaitu posisi kontrol manajer sehingga tercapai nilai-nilai kebajikan yang dituju dari setiap peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, guru hendaknya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi yang bertujuan untuk menambahkan disiplin pada murid. Itu kesimpulan pada materi disiplin positif pada hari ini. Acara yang keenam yaitu penutup. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan kalau lupa. Pening pala. Fotonya pakai ayu ikan. Apa gede itu? Mana tahu?